Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang energi balance dengan reaksi kimia. Kalau di Himmelblue itu ada di chapter 25. Silahkan dibuka nanti di chapter 25. Oke, yang pertama perlu kita pelajari adalah entalpi panas standar atau entalpi pembentukan. Entalpi panas standar itu apa sih? Kalor yang terlibat dalam suatu proses pembentukan satu mol senyawa melalui unsur-unsurnya. Misal nih, saya kasih contoh ya. Untuk membentuk senyawa Hi dibutuhkan setengah H2 ditambah dengan setengah I2. Nah, reaksi untuk membentuk reaksi Hi ini dibutuhkan kalor. Nah, kalor yang dibutuhkan untuk membentuk Hi ini namanya delta HF atau entalpi atau panas standar. kita bisa menyebutnya adalah panas pembentukan atau delta HF. Nah, delta HF ini itu kita bisa menghitung kalau kita belajar waktu SMA dulu ini ada delta pembentukan. Jadi ini kalau di Himmelblue adalah example 25.1. Di sana ada reaksi yang pertama yaitu pembentukan CO2 dari C ditambah O2. Kemudian reaksi B adalah pembentukan CO2 dari CO ditambah setengah O2. Nah, kalau kita mau membentuk reaksi CO, bagaimana? Dengan dua data reaksi ini kita bisa menghitung reaksi pembentukan CO. Nah, kemudian di sini ada panas dari masing-masing reaksinya, maka nanti kita juga akan bisa menghitung delta HF pembentukan CO. Nah, untuk menghasilkan CO itu kan berarti C ditambah setengah O2 menghasilkan CO. Nah, maka nanti reaksi yang B ini akan kita balik supaya CO2-nya nanti kecoret, kemudian setengah O2 di A itu akan kita coret dengan setengah O2 yang ada di reaksi B, di mana reaksi B itu kita balik. Ini sudah nanti saya lampirkan pembahasannya di file Excel yang akan saya upload bareng dengan materi ini. Jadi nanti kalian bisa cek di Excel-nya seperti apa, bagaimana cara mengerjakannya. Oke ya, selanjutnya ini ada latihan soal di problem 4, kalau di Himmelblue edisi 7 itu di page 768, kalian bisa membukanya. Di sini kalian diminta menghitung delta HF pembentukan CH4. Nah, kalau kita menghitung dari masing-masing reaksinya itu cara perhitungan. Nah, sebenarnya di Himmelblue itu sudah ada di appendix F itu delta HF masing-masing senyawa. Nah, kalian bisa langsung menggunakan data itu. Nah, sebenarnya data itu juga berasal dari perhitungan manual seperti ini. Jadi nanti di sini kalian diminta untuk mengcompare data perhitungan manual dengan data yang ada di appendix F. Ini juga sudah saya uraikan di Excel. Jadi nanti kalian tinggal cek. Oke, nah ada delta H reaksi atau panas reaksi. Nah, panas reaksi ini apa sih? Panas reaksi itu terjadi pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi reaksi itu berlangsung di suhu 25 derajat Celcius, di mana panas reaksi itu adalah panas produk dikurangi dengan panas reaktan. Nah, panas produk itu adalah mol senyawa mol produk dikalikan delta HF-nya masing-masing produk. Begitu juga di reaktan. Mol reaktan dikalikan delta HF-nya reaktan. Nah, sebagai contoh itu example 25.2. Di sini kalian diminta menghitung panas pembentukan dari HCl. Nah, menggunakan panas pembentukan dari HCl ini kita bisa langsung menggunakan data di appendix F. Nah, itu nanti kalian bisa dihitung
HCl itu kan didapatkan dari reaksi setengah H2 ditambah setengah Cl2. Nah, dapatkan HCl. Nah, dari data appendix F ini nanti kalian akan ketemu delta HF-nya H2, delta HF-nya Cl2, dan delta HF-nya HCl. Nah, delta H formation-nya itu adalah delta H reaksi dikurangi delta H produk dikurangi dengan delta H reaksi. Nah, untuk delta HF-nya senyawa diatomik atau monoatomik, itu delta HF-nya akan selalu sama dengan 0. Senyawa monoatomik atau diatomik itu seperti apa sih? H2, Cl2, O2, atau H. Itu dia tidak, delta HF-nya itu sama dengan 0. Kalau HCl ini kan dia tidak monoatomik, dia tidak diatomik. Jadi dia pasti akan memiliki delta HF. Di sini H2, karena dia H2, dia diatomik, maka nilai delta HF-nya 0, Cl2 juga 0, sehingga didapatkan angka sekian. Nah, ini juga sudah saya bahas di Excel, jadi nanti kalian bisa mencoba mengerjakannya dengan contoh di Excel saya ya. Oke. Nah, ini contoh 25.3 ini juga sudah ada pembahasannya. Ini kalian diminta juga untuk menghitung delta H reaksi. Ini sudah saya beri pemaparan di Excel juga. Oke. Nah, sekarang Kak lebih berapa sih sekarang lebih complicated. Ketika inputan dan outputan tidak memiliki suhu yang berbeda dengan suhu referens. Semua reaksi itu kan berjalan di suhu 25 derajat Celcius. Tapi memungkinkan sekali reaktan yang masuk ke dalam reaktor itu suhunya nggak selalu 25 derajat Celcius. Bisa jadi lebih tinggi, seringnya malah lebih tinggi, misal 100. Nah, maka reaktan itu harus kita yang suhunya, jadi ada sebuah reaktor nih misal, inputan feednya masuk pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian output atau produk keluar dari reaktor itu di 100 gitu ya. Nah, maka untuk menghitung delta H reaksi total di sini, maka kalian harus membawa reaktan yang tadinya inputan tadi, yang reaktannya yang tadinya 100 itu diturunkan dulu ke 25 derajat Celcius. Kan berarti ada delta H penurunan suhu. Nah, maka di sini adalah delta H karena perubahan suhu, ada pakai N integral Cp dt. Jadi pakai heat capacity ya. Kemudian ketika suhunya sudah 25 derajat Celcius, maka kalian reaksikan. Dari reaktan dapat produk. Nah, di sini ada delta H reaksi. Kalian bisa pakai delta H pembentukan atau delta HF ya. Nah, setelah produk terbentuk itu kan masih suhu 25 derajat Celcius. Padahal kasusnya tadi kan kita pengennya keluar dari reaktor 100 derajat Celcius. Maka kita bawa produk yang tadi dari 25 derajat Celcius diubah menjadi 100 derajat Celcius. Di sini ada perubahan suhu. Jadi ada delta H karena kenaikan suhu, pakai NCP dt. Nah, delta H total di sini itu adalah delta H reaction total nih. Itu ada rumusnya adalah delta H di sini tadi perubahan suhu karena perubahan suhu reaktan ditambah dengan delta H reaksi ditambah delta H produk karena perubahan suhu. Itu adalah delta H reaksi di sini. Ya. Oke. Nah, ini contoh 25.4. Ini sudah saya paparkan di Excel juga. Di sini suhu umpan masuk ke reaktor itu 500 derajat Celcius, kemudian keluarnya adalah 500 derajat Celcius. Nah, di mana reaktan itu terkonversi semua, ya menjadi CH4. Jadi nanti ini molnya dengan kita basis molnya 1 mol CO2 ya. Nah, di sini karena CO2 dan H2 masuk ke reaktor
suhunya 500 derajat Celcius, maka kalian turunkan dulu ke 25 derajat Celcius sehingga kalian harus menghitung delta H penurunan suhu reaktan, kemudian cari delta H reaksinya, kemudian delta H produknya, sehingga ketemu delta H totalnya. Ini juga sudah saya paparkan di Excel. Oke, nah coba nanti kalian download Excelnya, kalian pelajari. Kalau sudah kalian pahami, kalian coba kerjakan. Contoh soal 25.11, 25.12, 25.27. Nah, apabila masih ada pertanyaan, saya membuka kelas sesi tanya jawab. Mungkin bisa pakai Zoom atau Google Meet. Jadi nanti kalau memang ada kendala, kita bisa janjian kapan kita video conference. Seperti itu. Oke, dari saya sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.